Perkenalkan, kami dari KKN Universitas Pekalongan, tepatnya di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojo, Kabupaten Pekalongan. Tema kami kali ini adalah Lingkungan sehat, ekonomi kuat, masyarakat sejahtera. Periode KKN kali ini diselenggarakan pada 21 Desember 2023 hingga 19 Januari 2024. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan program unggulan tim KKN Wangandowo 1, yaitu Pupuk Organik untuk Masyarakat. Produk kami kali ini yaitu ada pupuk organik padat yang berasal dari limbah rumah tangga. Dan juga ada pupuk organik cair. Proses pembuatan pupuk ini melalui fermentasi anaerob. Wow. Kami memfermentasikan limbah organik dicampur dengan molase, air, dan juga dicampur dengan bakteri pengurai. Manfaat dari pupuk organik ini yang pertama untuk menyuburkan tanah sekaligus menyehatkan tanaman, mengurangi penggunaan pupuk kimia, serta lebih ramah lingkungan. Lalu untuk pupuk cair bisa dikocorkan di perakaran dan juga bisa disemprotkan di daun. Kelebihan dari program unggulan kami kali ini untuk memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu dalam membuat pupuk organik dari limbah rumah tangga untuk tanaman. Dan juga sesuai dengan tema kami kali ini adalah lingkungan sehat, ekonomi kuat, masyarakat sejahtera. Seperti untuk menjaga kesehatan lingkungan, mengurangi pembelanjaan pupuk kimia, serta mensejahterakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang berkenan hadir pada acara sosialisasi program kerja KKN Wangandowo 1. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan dari KKN Unikal Wangandowo 1, tim Wangandowo 1 yang pada sore hari ini mengadakan acara sosialisasi proker unggulan, yaitu pembuatan pupuk organik cair dan pupuk organik padat dari limbah rumah tangga dan lingkungan. Oke, langsung ke mawon. Yang pertama yaitu bagaimana teknik cara pembuatan pupuk organik cair dan pupuk organik padat yang nantinya bisa digunakan untuk pertanian, khususnya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman. Oke. Di samping untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman, itu dapat memperbaiki sifat dan struktur tanah, memperbaiki kesuburan tanah diantaranya itu. Nah, maka dari itu kami beserta teman-teman KKN tim Wangandowo 1 ini bagaimana mengupayakan sehingga bisa memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga dan lingkungan ini bisa untuk digunakan menjadi pupuk. Bapak Ibu nggih. Nah, ini ada beberapa metode. Yang pertama untuk pengolahan limbah sampah padat, itu yang kita perlukan. Yang pertama itu bahan bakunya yaitu limbah sampah rumah tangga yang tentunya yang organik ya. Limbah sayuran, bekas-bekas terus daun-daun kering yang ada di halaman rumah atau kotoran-kotoran ternak, kita jadikan satu, nanti difermentasi dengan molase namanya M21 mikrobakter
dan molase Pak, yaitu tetes. Bisa menggunakan molase seperti tetes atau menggunakan, kalau nggak ada tetes bisa diganti gula merah bisa, gula pasir bisa. Oke, ini bisa penggantinya ini. Nah, ini nanti ditutup Pak. Jadi prosesnya itu menggunakan metode anaerob. Nanti ditutup selama 1 minggu, kita buka, kita aduk, kita tutup lagi. Nah, dibiarkan selama 1 bulan sehingga terbentuknya seperti ini. Ini bahan bakunya terdiri dari ada kotoran hewannya, ada limbah rumah tangga, dari limbah-limbah daun-daunan dan sebagainya. Nanti dimik jadi satu gitu. Nah, main cepet hancur niku biasa di ngangge ragi Pak. Paling ragi 1 butir ini untuk bisa 1 karung. 1 karung kotoran, baik kotoran ayam, kotoran kambing, dan plus daun-daunan. Ini biasanya dikasih ragi satu ragi, tapi ini kurang. 1 butir itu nanti tanpa digiling nanti udah hancur Pak. Itu. Kalau digiling enggak apa-apa. Kalau ada penggilingnya, biasanya kalau rumah tangga kan pemain hancur deh. Nah, salah satunya itu. Walaupun tidak hancur ya enggak apa-apa, wong itu untuk apa namanya? Kebutuhan sendiri, tidak dijual belikan. Kalau dijual belikan kan harus kemasannya kan menarik ini, harus apa namanya? Harus harus cantik gitu nggih. Oh, yang kedua yaitu limbah dapur untuk pupuk organik cair dengan sistem ekoenzim. Ini nanti semuanya ini nanti bahan baku seperti sisa-sisa sayuran. Ini nanti sisa sayuran ini nanti jangan dicuci dulu Bu, jangan dicampurkan plastik-plastik. Kemarin tak kasih plastik untuk sampah dapur dicampur-campur ternyata. Waduh. Nah, ini yang bagus ini nanti disisihkan limbah sayurnya, nanti ditaruh di botol aqua Bu. Taruh di botol aqua, okay. Ini nanti bisa juga kita fermentasinya pakai gula, bisa pakai molase, bisa pakai tetes, okay. Atau molase ini lah. Nanti ini dimasukkan sini Bu. Untuk 1 kilo sayuran ini bisa 10 liter atau 20 liter air. Nah, nanti dikasih tetes mikrobakter biar cepat. Itu nanti bisa disemprotkan di tanaman. Nah, kalau ingin lebih cepat reaksinya, bisa dicampur dengan pupuk kimia. Untuk 1 tank ini bisa dicampur dengan 2 sendok atau 3 sendok pupuk kimia. Nanti cepat. Jadi di samping itu apa namanya, mempercepatkan pertumbuhan, bisa menghemat pupuk. Pupuk kimia Pak. Dan ini kenapa kita mengangkat temanya, karena sesuai dengan tema KKN tahun ini, yaitu lingkungan sehat, ekonomi kuat, masyarakat sejahtera. Nah, ini kita ngambilnya pemanfaatan limbah rumah tangga. Bagaimana kita mendapatkan lingkungan yang sehat, yang bersih, dan limbahnya tidak menjadi mengotori lingkungan Pak, kembali ke sawah. Tidak membetir, kita manfaatkan di sawah. Karena juga untuk tahun ini pupuk subsidi kita turun, dari kuotanya turun Pak. Jadi nanti bapak-bapak yang punya kartu tani ini turun, tadinya dapatnya 100 kilo jadi mungkin sekarang 50 kilo, 20 kilo untuk per iring. Tadinya itu 1 iringnya itu dapat 50 kilo, sekarang 20 kilo. Nah, makanya kita harus kreatif bagaimana mengupayakan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman, membuat pupuk sendiri gitu. Nah, untuk kedepannya saya kemarin udah ngatur sama Pak Tarhim, coba nanti diaplikasikan di sawah. Kita bareng-bareng, setelah nanti itu juga kita prokernya, walaupun kita prokernya selesai, sudah tidak KKN, nanti tak survei Pak. Kalau kita survei bikin demplot, bagaimana ini nanti reaksinya di tanaman, opo apik opo ora jajal. Kita kan perlu pembuktian di lapangan. Mungkin ada pertanyaan? Itu untuk tanaman padi atau tanaman yang beratnya?
Oh, tanaman tanaman kayak keras, ada buah-buahan gitu. nggih niki saged sedaya Pak. Saged tanaman keras juga saged untuk padi-padian. Nah, efeknya apa? Kalau disemprotkan di tanah ini karena mengandung banyak mikrobakter itu nanti tanahnya menjadi subur dan gembur biasanya seperti itu. Kalau di sawah biasanya tadinya lengket, nanti kalau sudah diaplikasikan pupuk organik baik cair maupun padat nanti tanahnya tidak lengket Pak. terus cara penggunaannya yang satu tank itu berapa liter atau berapa mili Pak? Kalau satu tangki itu karena organik kita biasanya makainya itu 150 liter. 100 mililiter per tangki. Nggih, berarti satu gelas aqua Ini itu. kan 14 liter. Nggih. Biasanya kita pakainya satu gelas aqua itu untuk satu tangki. Kalaupun banyak non segini pun nggak masalah karena organik sih. Nggak masalah. Nggih. Nah, kalau mau ditambah pupuk kimia baik pupuk daun ataupun yang granul itu untuk bisa ditambahkan tidak apa-apa, dicampur tidak apa-apa, asal ampun dicampur pestisida. Nah, pestisida yo nanti mikrobanya tidak berfungsi. Oke. Ada semacam masa aktifnya nggak? Misalkan kok ada garso ini nggak fungsi, nggak reaksi itu atau Oh, oke. semakin lama semakin bagus. Sebenarnya kalau organik itu kata-kata semakin lama semakin bagus itu enggak juga Pak, karena kan mikrobakter itu kan ada umurnya Pak. Biasanya untuk 1 tahun kita kan kalau udah kadaluarsa baunya udah basi Pak, udah kayak kecomberan. Tapi kalau masih aktif bakterinya itu masih seger, baunya itu seger. Ini nanti baunya seger Mas. Ini enggak bau. Tanda-tandanya ada garso, baunya sudah nggak enak gitu. Iya, udah kayak kecomberan itu. Nah, selama baunya masih ya bahasanya Iya. itu masih bisa dipakai. Nah, ini kalau mau ini karena baunya agak menyengat karena ini ada campuran nitratnya. Ada campuran nitrat. Nah, terus dalam proses pembuatannya mungkin di bidang kesehatan di kulit apa tidak ada efek ya? Enggak ada. Jadi netral, Oke. aman. Insya Allah aman Pak. Kalau jenengan mau bikin ekoenzim yang untuk diminum juga bisa. Tapi ini yang jangan limbah. Jenengan pakai seger, apel, terus ada beberapa macam buah-buahan, ada anggur, alpukat dan sebagainya. Nanti tapi itu jangan dikasih air seperti ini Pak. Jenengan langsung dikasih gula jawa aja, tutup rapat, harus kedap udara, rapat. Nanti itu bisa untuk jamu jenengan itu luar biasa betul. Hah? Oke, nggak diminum nggak apa-apa, itu malah untuk bagus untuk kesehatan. Dosisnya paling 1 sendok. Satu. Itu manfaatnya apa sehat? Yo untuk kesehatan Pak itu kan nggih. Namanya semacam jamu. Nggih, ya jamu itu sari dari buah-buah itu. Nggih. Terus itu Pak, cara penggunaannya mulai ini terus sampai kapan Pak? Sampai kok tidak sampai baru, berarti itu aturannya sampai kapan? Biasanya kita fermentasi ini selama 2 minggu atau 1 bulan. Kalau Nggih. lebih dari 2 bulan, soalnya Sudah bisa diaplikasikan. Tapi kalau sebelum sampai 2 minggu biasanya atau 1 bulan ini kan masih proses fermentasi Pak. Jadi nanti uapnya bisa keluar. Nah nanti alangkah baiknya kalau enggak pakai selang, harusnya pakai selang ini Pak. Ini kita setiap hari dibuka Pak. Kalau nggak dibuka kan ini dibelup Pak. Amoniaknya tinggi. Nanti buka. Oke. Nah ini karena agak bau menyengat ini sudah dikasih nitrat. Nitrat itu seperti urea. Kalau disemprotkan udah efeknya 3 hari udah kelihatan hijau. Ini monggo nanti kita kasihkan ke rekan-rekan petani untuk diuji cobakan seperti apa di lapangan, nanti saya kontrol Pak. Nah, misalkan ini bahan dari sayur-sayuran, kalau apa itu sampah yang sudah dimasak, boleh nggak?
bekas yang dimasak. Tidak. Oh, sisa-sisa itu. Yang sudah Oh, matang kan misalkan makan kan. Jadi Iya. sisanya di enggak seperti ini. nanti dibuatnya dipadatkan aja Pak, pupuk padat aja. Oh, yang sudah Ah. dimasak. Dimasak nanti dipadatkan aja untuk pupuk padat. Masalahnya itu kan kalau dimasak kita campur minyak. Nggih, campur minyak sehingga nanti proses fermentasinya agak terganggu nggih. Jadi sebenarnya tinggal kiyeng ngopurane Pak. Kiyeng ngopurane nek sebenarnya nek petani itu bareng-bareng begini. Semua kita satu hamparan itu bikin satu drum. Satu drum itu kan lebih ringan. Nanti masing-masing petani kalau mau nyemprot tinggal ngambil. Lebih enak itu. Jadi lebih ringan. Tapi nek gawe dhewe-dhewe kayaknya rada sungkan. Nggak buat semacam resep, Pak. Resepnya ada. Nanti sebenarnya banyak resep-resep yang untuk pembungaan ya ada, untuk pertumbuhan ada banyak Pak. Nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut lah. Nanti bisa tak kasihkan resep. Oh ini untuk perangsang pembuahan, ini untuk pertumbuhan. Kalau pupuk yang kering itu buat apa aja tuh Pak? Misalnya tanaman yang buah, apa tanaman sayuran, cabai. Ini kan pupuk dasar Bu nggih. Biasanya diawali pada musim tanam, awal tanam. Kalau nggih, kalau di mau nanam buah-buahan ya kita bikin lubang tanam, kita kasihkan ini. Terus Cabai. nggih. Terus kasihkan ini. Terus kalau mau di sawah itu sebelum tanam kita sebar. 1 hari sebelum tanam kita sebar, atau karena ini sudah bubuk, udah mix. Ini 1 hari atau 2 hari setelah tanam kita bisa diaplikasikan. Tidak apa-apa. Iya, kalau kan inginnya tanam cabai, apa Nggih. tomat, apa itu kan. Jadi tanah campur itu, Nggih, dicampur. campur. Nah, jenengan kan udah dikasih plastik yang Polybag pembuatan plastik apa namanya? sama. Plastik sampah itu nanti dikasihkan tetes sama mikrobakter atau M4 atau M21 itu di toko-toko pertanian ada. Nah, nanti itu diaduk-aduk aja, nanti langsung dikat aja sampahnya itu. Sampah yang itu. Yang di plastik itu nanti 1 bulan 2 bulan Jadi jadi Bu, bisa dimanfaatkan. Itu kan Pak, cara pembuatan seperti skor ya Pak. Nggih, Tapi dari umur sekian bulan, sekian hari, nanti bertahap. Sekaligus. nggih boleh bertahap kalau untuk sayuran di nggih, kalau untuk padi bertahap. Biasanya 7 hari sekali atau 5 hari sekali enggak apa-apa. Nah, tapi untuk kalau sayuran di rumah pekarangan kan bisa setiap hari kan sambil nyiram di konsor itu, sambil nyiram dikasih nanti lebih baik. Termasuk untuk bunga-bunga. Oke, kalian nanti untuk bunga-bunga nanti lain lagi bisa pakai telur. Oke, bisa pakai macam-macam. Oke, nanti bisa nanti bikin resepnya Bu. Nanti kita bagikan resepnya dalam Iya. bentuk oke, template atau apa lembaran itu enggak oh. buat buah, buat sayur, sama buat cabai. Kalau cabai sama sayur itu sama apa enggak? Sebenarnya tanaman itu perlakuannya sama Bu. Mau tanaman padi, tanaman sayuran itu teknis dasarnya pertaniannya itu sama. Teknis perawatannya itu sebenarnya sama, cuman agak bedanya itu nanti di perlakuan masa vegetatif dan vegetatifnya. Ya, lain kali dikasih resepnya. Oke, nanti teman-teman mahasiswa ini nanti kita bikin bukletnya. Nanti biar dibagikan. Oh, ini untuk Iya, cara pembuatan pembuatannya. pupuk organik cair dari limbah sayur apa, nanti untuk gunanya untuk apa dan sebagainya. Nanti kita buatkan bukletnya, kita bagikan. Iya. Jadi itu untuk tanaman sayuran dan tanaman padi. Oke. Kalau tanaman istilahnya tanaman keras seperti yang Bapak ngasihkan kemarin, apa sama tidak bisa ya? Bisa Pak, semprotkan aja. Yang itu Oke, yang ini bisa, yang ini juga bisa. Biasanya kalau untuk tanaman keras itu kita aplikasi pupuk organik padatnya itu
6 bulan sekali menjelang musim hujan dan musim kering itu Pak. Biasa 6 bulan sekali kita kasih pupuk padat. Kalau nanam padi ngono. Nggih. Oh, Nah, nah padi kan pindho. kalau tanam padi kan biasanya kan pupuk awal kan 7 hari setelah tanam. Kita tebar 7 sampai 10 hari kan biasanya. Nek ora ono duwite ya kadang mundur nganti 15 dino. Posone kedawan tandurane. Nah, makanya nek menjelang meteng nih nggih. Makanya disukani malih kan nggih. Gitu. Melatih berarti mapa. Meteng. Next, skor itu kan sebenarnya kan fungisida, Pak. Itu kan obat jamur. Di samping obat jamur ada ZPT-nya juga. Jadi di samping itu untuk obat jamur itu bisa membernaskan juga, Pak. Gabah itu mau kuning kinclong nih, itu skor. Tapi nek jenengan di rutin pakai pupuk organik. Air niki nanti kadang kan ngemes kan teng blontong niku, kadang ono sing ora ngemes kuning, atau sing ijo, lan iki makanya disemprot ini makanya jadi ijone roto. Roto dan serentak makanya. Hanya 1 tank berarti berapa mili? Untuk 1 tangki itu 1 gelas aqua nih kemauan gambile. Nggih, 1 gelas aqua berarti ya sekitar 150 mili. Nah, kemarin juga kita sudah praktekkan di teman saya juga di Bojong yang di Bionya itu mantan lurah Bojong ya kan. Mas Driadi itu juga kemarin sudah praktekkan nggih pas panenan kemarin itu. Biasanya alhamdulillah bagus, Pak. Nah, mungkin nanti bisa kita implementasikan bareng-bareng di lapangan. Nanti setelah kegiatan ini rampung, yo, saya harapkan bisa membuatnya, bisa mempraktekannya untuk kebutuhan. Sebenarnya hal ini tahu ringan, cuman kok break yang iseng kan kadang. Nah, kadang harus itu. Ini juga bisa menjadi peluang kelompok tani di desa sini juga Pak. Nek saya bisa dikembangkan, Mas. Saya paling dan rekan-rekan paling bisa membantu seperti ini, Pak. Berarti mutlak bekas semua ya Pak ya? Nggih. Apa ada sebagian yang dibeli misalkan? Ya kita beli Pak. Ini ya, beli. Ini dekomposernya kita beli. Kalau ini kan ada yang E4 tuh nggih. Yang kuning niku Pak. Nah niki M21. Ini kandungan mikrobanya lebih banyak sehingga untuk proses fermentasinya lebih cepat. Kalau M4 nanti lama gitu. Ini memang ya segi harganya juga beda Pak. Kalau yang M4 itu sekitar 25 ribuan, kalau yang ini 65.000. Nah, lebih mahal. Lebih mahal, cuman lebih efektif lah gitu. Selain itu berarti bekas semua. Bekas semua, Nggak perlu beli ya? nggak perlu beli. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivis pertanian Pak, Mas Sentot Alibaba. Nah ini termasuk aktivis pertanian juga. Jadi mulane nek tentang pertanian yang ngundangnya langsung mangkat nggono sangune mbora wis mangkat pertanian. Menambahkan Ya. kalau teman-teman kebingungan dekomposer atau mikrobakteri yang seperti Mas Imam bilang tadi, nanti gampang hubungi mas-mas mahasiswanya. Nanti dari kami ada sponsor mendukung gratis karena dekomposer yang kami punya itu jarang ada di pasaran dan kualitasnya bagus. Nanti bisa tak kasih. Harganya gratis saja. Harganya kan Ini ini Mas, kalau saya familiar undangnya Mas Sentot Alibaba Pak. Mas Sentot nggih. Tapi kalau di rekan-rekan media coba Mas Handono. Handono. Terima kasih sudah menyimak video kami kali ini. Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye! Ini
dari Biruci untuk pertanian kita.